Syekhuna 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 La taqumu sa'ah hatta yakuna dunya liluka ibnu luka. Tidak akan datang hari kiamat sampai dunia ini dikuasai orang-orang yang paling jahat, yang paling rendah, Luka ibnu Luka. Nah, kalau orang itu bercita-cita mau menguasai dunia pada zaman yang seperti ini, berarti dia ini mendaftarkan diri untuk jadi Luka ibnu Luka itu. Iya, karena zaman itu tambah akhir, yang akan menguasai itu Luka ibnu Luka itu, orang yang tidak berakhlak, orang yang tidak bermoral. Jangan santri itu, maksudnya saya punya cita-cita ingin jadi bupati atau ingin jadi pegawai negeri, apa ada dalilnya itu? Kalau kamu itu ngaji itu mikir, kamu punya cita-cita, saya ingin cita-cita di penggembala kambing di puncak gunung, nanti kalau waktu sholat saya azan iqomah sholat karena takut kepada Allah sehingga Allah ridho kepada aku. Ini cita-cita bagus, ini cita-cita bagus, lebih bagus daripada kamu cita-cita jadi presiden. Yang presiden yang takwa, al-imam al-adil, yalah bagaimana ya. Nah, kalau kamu itu takdirnya memang jadi presiden, ya terserah kamu lah ya. Tapi nggak usah cita-cita, nggak usah cita-cita. Biasanya yang punya cita-cita gitu itu malah nggak jadi ya. Sayyidina Abu Bakar ketika diangkat jadi khalifah, beliau mengatakan, demi Allah saya belum pernah minta jadi imam, jadi pimpinan, baik secara zahir maupun batin, ada orang ataupun tidak. Jadi justru orang itu yang cita-citanya itu ya hanya amal agama, malah Allah dijadikan pimpinan-pimpinan ahli taqwa. Ini kalau orang ingin ini, ingin itu, maka akhirnya amalnya malah tidak ikhlas, tidak karu-karuan. Dan saya itu cita-citanya presiden yang ikhlas itu loh Pak. Tukang ngengkel banjirnya begini. Bang tukang ngengkel is ngalamat. Ngalamat apa ya mbuh, wis ngalamat ya. Zaman ini sudah demikian rusaknya ya, keadaan itu betul-betul rusaknya. Kita ini istilahnya itu sembunyi-sembunyi, minggir-minggir di pinggir-pinggir saja. Ini zaman ini sudah diketerak sepur ya. Saking beratnya keadaan zaman, dan zaman yang akan datang akan lebih berat lagi. La ya'ti zaman illa wa ma ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang zaman kecuali setelahnya lebih buruk lagi. La taqumu sa'ah hatta yakuna dunya liluka ibnu luka. Tidak akan datang hari kiamat sampai dunia ini dikuasai orang-orang yang paling jahat, yang paling rendah, Luka ibnu Luka. Nah, kalau orang itu bercita-cita mau menguasai dunia pada zaman yang seperti ini, berarti dia ini mendaftarkan diri untuk jadi Luka ibnu Luka itu. Iya, karena zaman itu tambah akhir, yang akan menguasai itu Luka ibnu Luka itu, orang yang tidak berakhlak, orang yang tidak bermoral. Jadi wong iki cita-citane sing ngene iki ae kan. Hidup di puncak-puncak gunung ya. Yusiku ayakuna khairu malil muslim ghanamun ila akhiril hadis.
akan datang satu zaman, hampir-hampir datang satu zaman, sebaik-baiknya harta orang iman adalah sekelompok kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung sehingga dia selamat daripada fitnah. Jadi zaman ini kita ini pikirnya itu seperti itu, menyelamatkan diri daripada fitnah zaman yang sudah hiruk pikuk tidak karu-karuan. Ya, nggak apa-apa, nah, kita jadi pengembala kambing di pucuk gunung, imannya selamat dari fitnah-fitnah, mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, hisabnya sedikit, nggak banyak urusan, masuk surga. Kan enak kan? Ya. Saya ini ingin jadi bisnismen konglomerat, ya. Akhirnya nggak jadi ngaji, ya. Tahu tuh pulang dari satpam, ya. Ini namanya bangkrut dunia akhirat, ya. Ya, ada di daerah-daerah Indonesia itu saya lihat itu orang tuh pikirannya itu kerja. Akhirnya ya dia hanya capek untuk kerja itu saja, ditinggalkan agamanya, naudzubillah. Ringkesnya urusan dunia itu sudah ditulis oleh Allah, maka nggak usah dicita-citakan kamu itu mau jadi apa, nggak usah dicita-citakan. Lah urusan agama kan juga sudah dicatat juga oleh Allah. Urusan agama juga sudah dicatat oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi kalau urusan agama itu kita ini punya cita-cita itu dapat pahala. Saya punya cita-cita ingin jadi seperti Imam Bukhari, walaupun nggak jadi kamu tuh dapat pahala juga. Saya ingin dakwah seperti Syekh Ilyas, walaupun kamu tuh nggak jadi begitu, tetap dapat pahala. Jadi kalau urusan agama itu ingin dapat pahala, tapi kalau urusan dunia ini nggak perlu gitu, karena nggak dapat pahala, malah hati kita akan gelap kalau kita punya cita-cita dunia itu, malah sumpek, nggak jadi ngaji nanti. Maka dunia ini nggak usah ditarget, dunia itu nggak usah ditarget. Sebelum kamu lahir sudah ditarget, sudah ditulis. Tapi kalau agama ini amalan ditarget, karena baru narget saja sudah dapat pahala, entah jadi atau tidak. Saya mau ngaji sampai daurah, saya mau khidmat untuk agama, saya mau keluar setahun, gitu. Setelah itu ngapalkan Quran lagi, gitu. Sampai kapan? Ya sampai mati, gitu. Wa kharraja aidha bi isnadihi an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyuma qaumin, mana saja kaum, nudia yang dikumandangkan fihi di dalam kaum, bil adzani dengan adzan, sabahan pada waktu pagi, illa kanu kecuali adanya kaum itu fi amanillah di dalam keamanan Allah, hatta yumsu sehingga mereka masuk waktu sore. Wa ayyuma qaumin, dan mana saja kaum, nudia yang dikumandangkan fihim di kalangan mereka, bil adzani dalam dengan adzan, masaan pada waktu sore, illa kanu kecuali adanya kaum itu fi amanillah di dalam keamanan Allah, hatta yusbihu sehingga mereka masuk waktu pagi. Masya Allah, ini fadilahnya adzan kayak begitu. Adzan itu adalah kalimah-kalimah yang tertentu
sebagaimana yang diketahui itu, yang ma'ruf itulah namanya azan. Kalau tidak menggunakan kalimah-kalimah yang tertentu tadi ya bukan adzan namanya. Istilah tauqifi, adzan itu tauqifi, itu langsung pengajaran dari Nabi sendiri, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi.